Ini adalah pembuat senjata paling gila yang pernah ada. Dia menggunakan besi Poseidon. Membuat Trisula Poseidon untuk Raja Atlanta. Dan Raja dengan bantuan senjata. Kaya akan kekuatan Poseidon. Sukses menaklukkan dunia. Dan membentuk kerajaan sendiri. Di negara lain yang masih menganggap bumi ini datar. Dia kemudian memimpin Atlantis. Menjadi peradaban tinggi. Tapi saat kekayaan negara ini sedang berkembang pesat. Eksekutif tak puas dengan status itu. Jadi didorong oleh ambisi. Raja Atlanta berencana mengekstraksi kekuatan Dewa Laut di Trisula. Tapi langkah ini membuat marah para dewa. Mereka turunkan hukuman. Semua gadget teknologi hari ini dihancurkan elektromagnetik. Tanah runtuh dan laut melonjak. Seluruh Atlantis tenggelam ke dasar danau sekejap. Tapi berevolusi di tempat berkat perlindungan Trisula. Sebagian menjadi makhluk lebih tinggi dengan tubuh ikan. Di sisi lain, merosot jadi monster jelek di rawa. Dan Raja Atlantis demi hukum dirinya sendiri. Dia memilih jalani sisa hidupnya di pengasingan. Puluhan tahun telah berlalu. Penjaga mercusuar ini menemukan seorang gadis di laut. Melihat tubuhnya terluka parah. Jadi pria itu membawanya pulang tanpa berkata apapun. Dan pria ini tak tahu gadis itu bukanlah manusia. Melihat peluncuran kapal selam di TV. Dia angkat tombak dan hancurkan layar. Besoknya, saat gadis ini bangun. Melihat monster berbulu kuning di depannya. Dia merasa panik. Kemudian dia ambil ikan mas dari akuarium. Dan memakannya. Tak disangka hal ini dilihat pria itu. Aku mohon jangan makan anjingku. Blup. Akhirnya pria ini mengetahui. Jadi dia adalah ratu dari Atlantis. Untuk kabur dari politik. Jadi dia menyelinap di sini. Dan karena itu, dia tak sengaja bertemu Tom, sang penjaga mercusuar. Setelah itu di bawah perawatan Tom, mereka jatuh cinta untuk waktu yang lama. Dan kemudian melahirkan bayi laki-laki bernama Arthur. Keluarga dengan 3 orang. Awalnya mengira akan hidup bahagia selamanya. Tapi tak disangka, malam ini sebuah ledakan mendobrak pintu mereka. Dan pendatang adalah pengawal yang dikirim oleh Raja Atlanta. Mereka datang untuk menangkap gadis ini. Melihat itu, Ratu segera menyerahkan Arthur kepada Tom. Kemudian berbalik dan menendang. Dia dengan mudah mengalahkan musuh di udara. Lalu Tom lemparkan Trisula ke istrinya. Kekuatan Dewa Laut kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Lalu dia lempar dan putar. Tarian di udara yang indah. Mengakhiri pertempuran. Tapi untuk melindungi suami dan anaknya, Atlanta akhirnya memutuskan untuk kembali ke dasar laut. Dia ingin menukar kebebasannya demi kedamaian mereka. Dan berjanji untuk tunggu situasi mereda. Dia akan kembali pada mereka lagi. Dengan ini, 20 tahun telah berlalu. Tom akan di dermaga setiap hari. Menunggu istrinya kembali. Tapi sebagai ganti kekecewaan dan kebingungan. Saat ini Arthur juga tumbuh jadi pria berotot. Mereka bergantung satu sama lain seumur hidup. Tapi karena dia ada dalam darah Atlantis. Jadi Arthur bisa berkomunikasi dengan ikan sejak kecil. Bahkan dengan semua makhluk di akuarium. Patuhi dia. Tak hanya itu. Dia bisa bernafas di air sejak kecil. Mata emas besar itu bisa menghilangkan semua kabut di dasar air. Dengan cara ini, di bawah pelatihan mentornya, Nico, dia terus bertumbuh. Tapi kertas tidak bisa menutupi api. Kehadirannya masih ditemukan oleh Raja Atlan. Jadi di senja ini, saat Arthur sedang menyetir pulang bersama ayahnya, ternyata garis pantai di kejauhan semakin meninggi. Dan dengan kapal perang yang banyak terdampar di darat, dia langsung menginjak pedal gas. Meski posisinya sangat tajam, tapi karena dia kurang cepat, seketika ditelan oleh laut. Pada saat ini, batang pohon ditekan ke dadanya. Sulit untuk bebaskan diri. Sesampainya di lokasi mobil, dia melihat area ini dikelilingi oleh bola air yang sangat besar. Melihat ini, Arthur bergegas masuk tanpa ucapkan apa-apa. Tapi saat dia menyeret ayah yang tak sadarkan diri dari mobil, ayah sudah meninggal karena menghirup air laut dalam jumlah banyak. Saat ini, gadis berambut merah tiba-tiba muncul dari air. Orang ini tidak lain adalah Mera, putri Atlantis. Lalu Mera lepaskan kekuatannya dengan kekuatan penuh. Akhirnya air laut berhasil keluar dari Tom dan diselamatkan. Tapi besoknya ombak sedang berhembus kencang. Mereka tak hanya temukan kapal perang yang terdampar, sampah yang dibuang, manusia ke laut setelah sekian lama, juga dikirim kembali. Saat bersamaan, satu kapal selam nasional diserang oleh bajak laut di area lepas pantai. Mereka keluarkan para kru tanpa ucapkan apapun. Tapi saat mereka mengira punya kesempatan menang, kapal selam itu tiba-tiba berguncang dengan keras. Lalu mereka lihat melalui kamera. Seorang manusia dengan cepat mengangkat kapal selam ke permukaan. Dan pria itu adalah Arthur si penguasa laut. Melihatnya mendobrak pintu baja dengan sangat mudah. Dan kemudian turun dari langit ke kabin. Menghadapi penembakan gila musuh. Arthur ambil penutup lubang untuk blokir serangan. Lalu beberapa pukulan, dia melumpuhkan semua tentara. Tapi saat ini, ada yang coba menyelinap menyerang dari belakang. Arthur miringkan kepala dan hindari serangan. Lalu gendong dia.
Dengan satu kali sprint dan pertarungan pun berakhir. Lalu dia patahkan catoknya. Semua yang terjebak diselamatkan. Melihat para kru melarikan diri dengan rakit mereka, Arthur ditinggal sendiri untuk hadapi pemimpin bajak laut. Saat ini, menghadapi peretasan gila lawan, dia blokir serangan dengan kulitnya tanpa gunakan jaring, dan menangkapnya, lalu melemparnya keluar. Bajak laut itu tidak berdaya. Dia tangkap pisaunya dengan tangan kosong, dan menghancurkan senjatanya. Tapi saat ini, botak itu menyelinap dari belakang dan menembak Arthur. Melihatnya jatuh ke tanah dalam tumpukan asap, mereka mengira mereka pasti menang kali ini. Tak disangka selanjutnya, Arthur berdiri tanpa cedera. Sebelum si botak mengisi senjata granat, Arthur menyerangnya, dan dipaku ke belakang. Tembok dihancurkan oleh peluru selama pertarungan, dan si botak juga ditekan di bawah rangka besi. Bajak laut itu akan meminta bantuan Arthur. Tapi karena mereka tak bisa dimaafkan, Arthur dengan tegas menolak permintaan mereka. Dan karena itu, Black Manta bersumpah buat Raja Laut